Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hairina Lubis di sini dalam pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan, motivasi, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya insya Allah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tutorial pemanfaatan aplikasi atau web-web online yang bisa membantu kegiatan pembelajaran daring atau pembelajaran online ya. Nah, itu kemarin saya sudah bahas tentang Google Classroom. Nah, kali ini saya akan membahas satu tutorial tentang pemanfaatan Google Form sebagai salah satu media untuk pembuatan ujian online. Nah, di sini ujian online-nya itu kita akan setting dia tertutup gitu kan, atau meminimalisir terjadinya contekan-contekan sesama siswa. Jadi di sini nanti ada 3 hal yang akan kita setting. Yang pertama adalah pembuatan password atau token. Yang kedua itu soal ujiannya dan opsi jawabannya akan teracak otomatis. Jadi setiap siswa memiliki beda-beda gitu ya tampilannya nanti, sehingga itu meminimalisir yang namanya contekan-contekan. Nah, oke, kita langsung aja ya ke formulir, ke Google Formulirnya. Kita klik website Google Formulir. Oke, kita lihat, kita masuk ke formulir kosong. Nah, di sini pertama kali kita buat dulu ya judul formulirnya. Di sini saya buat ulangan harian matematika ketiga. Oke. Nah, saya klik lagi yang di bawah supaya dia sinkron atau sama gitu. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah kita akan men-setting aturannya dulu. Nah, ini ada 3 di atas sebelah foto ini, titik 3 di atas. Kita klik. Nah, kita ambil, kita klik lagi yang setelan. Oke. Lihat di situ ada umum. Kumpulkan alamat email, apakah itu perlu? Kalau iya kita klik, kalau tidak perlu diklik ya, karena kadang-kadang siswa bisa saja menggunakan email atau handphone keluarganya kan gitu ya. Nah, terus apakah responden itu cukup 1 kali ngirim? Kalau iya klik, kalau tidak gitu ya. Nah, ini yang umum ya. Nah, ini yang paling penting, kita klik di presentasi. Nah, di presentasi itu klik acak urutan pertanyaan. Oke. Setelah itu tanggapan setelah selesai ujian apa? Misalnya saya buat terima kasih telah melakukan menyelesaikan ujian dengan baik. Nah, ini saya buat tampilannya di handphone ya, jadi ini bisa kita buat soalnya di handphone. Oke, setelah itu kita klik lagi satu lagi kuis. Nah, ini yang paling penting, jangan sampai lupa klik kuis. Kenapa? Karena ini formulirnya berbentuk kuis gitu loh, bukan formulir biasa, jadi harus diklik kuis. Nah, terus lihat di sini ada opsi apakah nilai akan muncul setelah siswa menyelesaikan. Jika iya, klik yang di atas. Kalau nanti, klik yang di bawah. Saya pilih yang klik atas. Nah, ini juga tinggal kita pilih ya, apakah si responden atau siswa tadi dapat melihat pertanyaan atau tidak terjawab, jawaban yang benar. Kita tinggal klik saja. Setelah itu, nah ini emailnya kosongkan. Setelah semuanya sudah tersetting, yang umum, presentasi, sama kuis kita simpan. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita akan mulai dari token. Kita klik yang pertanyaan pertama. Oke. Di sini pertanyaannya adalah input token ujian ya. Nah, input token ujian. Ini jawaban singkat ya. Nah, pertama input token ujian. Setelah itu klik yang wajib isi. Nah, baru klik yang tanda 3.3 itu. Nah,
klik yang paling bawah, validasi respon. Sudah. Nanti ini akan muncul ya, ada angka, teks panjang. Kalau angka berarti kita akan buat password atau tokennya angka saja. Kalau teks saja. Kalau panjang gabungan. Nah, di sini saya pilih yang angka. Saya klik angka. Terus angkanya berarti sama dengan ya. Arti nilainya harus sama dengan itu. Nah, angka yang saya buat di sini misalnya 1 2 3 4. Terus teksnya kalau salah gimana? Token salah. Ada salah. Silahkan diulangi. Nah, ini kata-kata yang kita buat ya. Oke. Nah, setelah itu ini sudah selesai. Terus kita klik yang berikutnya. Yang keduanya kita buat di sini untuk nama. Ini jawaban singkat ya. Dan wajib diisi. Jadi nah di sini apa perlu lagi bervalidasi? Tidak perlu. Yang klik validasi itu hanya untuk token ya, untuk token ini. Berarti sebuah syarat gitu loh. Nah, udah selesai nama, kita masuk ke kelas. Kita ke kelas ya. Oke. Nah, kita masuk ke kelas. Ini kelas. Kelas di sini saya centang ya, saya pilih metode centang. Misalnya di sini 10 Mia 1. Oke. Terus yang di sini 10 Mia 2. Nah, setelah itu wajib isinya juga. Nah, sekarang ini yang penting, lihat. Ini kan partisi 1 ya, nama, token, kelas. Udah. Nah, ini partisi 1 bagian 1. Nah, bagian 2. Kita harus membuat bagian 2. Jadi kita harus membedakan yang informasi awal ini dengan soal gitu. Jadi artinya ketika siswa nanti tidak bisa memenuhi nomor token ini, dia nggak bisa masuk ke soal gitu, dia nggak bisa. Maka kita harus buat partisi. Caranya gimana? Klik sama dengan. Itu akan membuat pembeda. Jadi yang tadi itu bagian awal, ini bagian yang kedua ya. Oke, setelah itu kita bagian judul kita buat dia soal ujian atau soal. Oke. Nah, setelah itu masuk ke soalnya. Saya klik tambah lagi. Nah, soalnya di sini pertanyaan pertama misalnya apakah itu vektor gitu ya. Apakah itu vektor? Pilihan pertama nilai. Opsi kedua arah. Opsi ketiga nilai dan arah gitu. Oke. Nah, ini ada yang penting di sini. Tadi kita sudah mengatur untuk acak pertanyaan. Sekarang kita ngerandom opsi jawabannya supaya nanti tampilnya beda-beda. Caranya klik ya di sini. Oke. Nah, klik yang 3 di bawah. Nih. Udah, klik acak urutan opsi. Udah. Oke. Sudah fix ya soal nomor 1. Kita masuk soal nomor 2. Klik tambah. Soal nomor 2 misalnya saya buat 3 tambah min 2 gitu kan. Nah, pilihan jawabannya misalnya 1. Setelah itu saya buat 2. Setelah itu saya buat 3 gitu kan. Oke. Nah, balik lagi, klik lagi ya yang ini dan acak urutan opsi. Oke. Nah, kita masuk soal ketiga. Misalnya saya buat soalnya tentukan ada berapa jenis pusat lingkaran. Misalnya 2
1 3. Oke. Nah ini balik tetap lagi kita klik yang 3 di bawah, baru acak urutan. Jadi acak urutan tuh per setiap soal ya. Nah ini udah ya, lihat di atas sudah ada nama siswa, terus masuk tokennya, terus mencentang kelasnya. Setelah itu masuk ke partisi kedua atau bagian keduanya tuh yaitu soal. Nah di sini soal pertama lihat tuh, saya tanya vektor ya. Soal yang kedua penjumlahan, soal yang ketiga tentang lingkaran. Dan perhatikan tuh di vektor dia 1 2 3 opsinya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kalau ini dijalankan. Oke, kita klik tanda 3 yang panah 3 di atas, kita klik pratinjau. Nah, ini saya coba token ya, misalnya 5476 3567. Saya kelas 10 MIA 1, nama Ita misalnya. Saya nomor tokennya salah, terus saya mau coba tetap maksa masuk, bisa nggak sih? Nggak bisa, saya nggak bisa masuk. Maka saya harus ubah tokennya dengan token yang benar, yaitu 1 2 3 4. Nah, baru